Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenia Cucuradaluti dengan NIM 235111217. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh pengguna jalan terhadap kecelakaan lalu lintas, khususnya di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang masih menjadi penyumbang korban jiwa yang tinggi setiap tahunnya. Meskipun ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan, namun data menunjukkan bahwa pengguna jalan, yaitu manusia itu sendiri, adalah faktor utama dari sebagian besar kecelakaan yang terjadi. Menurut data yang saya peroleh dari Good Stats, tahun 2023 mencatat sebanyak 148.575 kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Ini adalah angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Yang mengejutkan, dari total kecelakaan tersebut, sebanyak 140.629 kasus disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error. Artinya, lebih dari 94% kecelakaan disebabkan oleh kelalaian, ketidakhati-hatian, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan itu sendiri. Sisanya dipicu oleh faktor kendaraan dan jalan, seperti remblong, kondisi jalan rusak, atau cuaca buruk. Data ini menunjukkan bahwa manusia, dalam hal ini pengemudi, penumpang, pejalan kaki, maupun pengguna jalan lainnya, memiliki peran sentral dalam mencegah atau malah menyebabkan kecelakaan. Salah satu penyebab utama kecelakaan adalah perilaku buruk pengemudi. Banyak pengendara yang mengemudi dalam kondisi lelah, mengantuk, atau tidak fokus, misalnya karena bermain ponsel sambil berkendara. Tindakan-tindakan seperti ini sangat beresiko, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan fatal. Selain itu, pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah, berkendara melebihi batas kecepatan, atau ugal-ugalan di jalan, juga berkontribusi besar terhadap tingginya angka kecelakaan. Faktor lainnya adalah ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan. Masih banyak pengemudi dan penumpang yang tidak menggunakan helm, sabuk pengaman, atau mengendarai kendaraan dalam kondisi tidak layak jalan seperti video berikut ini. Tidak hanya pengemudi, pejalan kaki dan pengguna kendaraan non-motor juga memiliki tanggung jawab dalam keselamatan lalu lintas. Banyak kecelakaan melibatkan pejalan kaki yang menyeberang sembarangan, tidak menggunakan jembatan penyeberangan, atau kurang memperhatikan arus kendaraan. Hal yang sama juga terjadi pada pesepeda atau pengendara skuter listrik, yang kadang melawan arah, tidak menggunakan pelindung, atau tidak dilengkapi lampu saat malam hari. Hal-hal kecil ini bisa membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Masalah utama lainnya adalah kurangnya edukasi dan kedisiplinan berlalu lintas. Masih banyak pengendara yang belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM, namun tetap nekat mengendarai kendaraan. Bahkan banyak pengendara yang tidak paham makna rambu dan marka jalan. Pendidikan lalu lintas masih belum menjadi bagian penting dalam proses belajar sejak dini. Padahal, pemahaman tentang keselamatan di jalan seharusnya ditanamkan sejak usia sekolah. Tanpa edukasi yang kuat, sulit mengharapkan masyarakat tertib dan sadar hukum di jalan raya. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, kita tidak bisa hanya mengandalkan perbaikan infrastruktur atau penegakan hukum. Yang paling penting adalah perubahan perilaku dari para pengguna jalan itu sendiri. Pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari kampanye keselamatan, tiang elektronik, hingga razia kendaraan. Namun, tanpa dukungan dari masyarakat, semua itu tidak akan berdampak signifikan. Kita semua sebagai pengemudi, pejalan kaki, maupun penumpang harus mulai dari diri sendiri. Patuhilah rambu lalu lintas, jangan menggunakan ponsel saat mengemudi, gunakan perlengkapan keselamatan, dan hormati hak pengguna jalan lain. Ingat, keselamatan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi, kesimpulannya, pengguna jalan adalah kunci utama dalam menciptakan keselamatan lalu lintas. Dengan mengubah perilaku menjadi lebih tertib dan bertanggung jawab,
kita bisa membantu menurunkan angka kecelakaan yang setiap tahunnya memakan banyak korban jiwa. Mari jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.